Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Diah Nathan dan Kartika dari Lu Luni. nih, alright, ya. Nyusul ya tadi. Seru banget nih. Nunggu nyari-nyari mana nih. Nah, kita ngomongin balik lagi ke tren di Indonesia dulu nih. Kartika, kalau misalnya lo ngeliatnya sekarang tren untuk di Indonesia dalam segi berbisnis clothing, ini bagaimana nih? Apakah kira-kira dengan sengitnya berbagai macam clothing yang baru keluar, bahkan di masa pandemi ada juga brand baru yang keluar. Benar. Ini kira-kira persaingannya Bahkan dengan banyak ya. Benar. Oke, brandnya sekarang sebenarnya bagus banget sih, aku bilang itu kayak berkembangnya bener-bener bagus gitu, kayak wow gitu. Aku kalau lihat dari zaman dulu kayak gitu. Untuk sengit atau rame banget sih, itu aku bilang nggak masalah ya. Jadi tadi aku bilang, aku nggak mau aku bilang terus. Berarti pede ya, kalau pede dengan lu ini pasti bersaingnya Sabi nih. Pas yang aku ditanya pernah guest speaker di Univ, aku lupa dia sekolah bisnis sebenarnya di Manado kalau nggak salah. Aku kan nggak business school ya juga, nggak, itu secara online juga. Aku nggak going to business school, cuman aku belajar yang short course gitu aja gitu. Maksud aku dia kan dari sekolah bisnis gitu, tapi dia kayak, aku pikir gitu kalau misalnya ini dia tuh harusnya anak-anak itu, atau mungkin karena mereka semester awal kali ya, jadi mindsetnya masih belum gimana gitu, kayak nanya takut gitu loh, kayak gimana nih sekarang kan lagi pandemi, kayak banyak orang bikin bisnis baru atau segala macam kayak gitu. Kita kan again kita orang Indonesia, kita harus sangat sadar orang Indonesia kayak gitu. Kita kan negara berkembang ya. Untuk jadi negara maju itu ada persentasenya berapa banyak pengusaha kayak gitu. Dan kita tuh besar banget masyarakatnya, penduduknya gitu. Jadi tuh jangan ketakutan untuk nggak punya customer sebenarnya. Karena tuh kita tuh benar-benar nggak merata. Mungkin karena kita tinggalnya di Jakarta, jadi kayak ngelihat semuanya tuh udah kayaknya semuanya bikin usaha, customer-nya udah kehabisan gitu. Coba kita reach saudara-saudara kita yang di kota-kota lain deh, itu tuh benar-benar kita tuh belum rata banget, even sampai sekarang. Aku bilang, aku kan kemarin baru dari Wonosobo kayaknya, yang ada di itu kayak gitu. Itu tuh masih belum merata kayak gitu. Benar-benar. Gitu sih. Jadi, dan sekarang itu untuk untuk brand ya lokal itu bagus banget, karena aku ada beberapa teman juga dia di kayak yang produksi sepatu atau make up lokal brand, dan aku lihat juga mereka bagus gitu, kayak udah sangat memikirkan dan harganya affordable. Karena kalau misalkan dibandingin dulu ya gitu, banyak banget brand lokal itu kayak kalau dibanding sama international brand itu kurang banget dari segi produksi. Itu sih, dan kalau itu tuh harganya tuh juga kayak harganya 11-12 sama international brand, tapi kualitasnya tuh enggak gitu. Jadi kayak benar-benar kalau kita kayak support lokal gitu, karena lokalnya juga nggak mensuplai secara baik gitu kan. Benar-benar. Cuma kalau sekarang beneran I can tell it. Soalnya aku dulu juga nggak konsumsi lokal gitu, biar gitu ya. Gitu, makanya kenapa aku juga berusaha untuk supply yang kayak layak gitu ya ke customer experience. Jadi sekarang bagus. Benar banget. Kata Kak Kartika tuh bener banget, karena banyak lokal brand yang kayak emang kadang t-shirt aja bisa sampai 500.000 padahal lokal brand gitu. Sedangkan Luni ini menyupport kayak t-shirt, kayak sweatshirt, kayak shirt biasa pun dengan harga yang affordable, apalagi lokal gitu. Aku setuju sih sama Kak Kartika tadi. Betul. Ini hampir semua yang di badan gue lokal kok. Ini kacamata lokal, celana lokal. Benar-benar. Ya kecuali kaos dalam ya, ini dari brand luar nih. Gitu ya. Tidak penting. Make up yang gue pakai aja lokal, Tan. Oh iya, benar. Kebanyakan lokal, benar. Waduh, gokil. Nah ini ngomongin lokal juga nih. Buat dari Kartika sendiri, lo ngeliatnya Luni ini apalagi pertama kali salah satu yang pertama untuk mengeluarkan desain-desain lucu gitu, unik-unik
warna-warni, colorful di Indonesia di pada saat itu tadi 2010-an, di mana memang belum banyak juga brand-brand lain. Lu ngelihatnya apakah pada saat pertama kali itu respon dari customer gimana? Mungkin mereka juga kaget gitu kan, karena mungkin brand dari luar juga mungkin ngambilnya yang monoton atau mungkin lebih ke kayak desainnya, tapi bukan dari segi warna mungkin nggak terlalu campur-campur gitu. Lu pada saat pertama kali itu ngelihatnya gimana? Dengar gitu kan. Oke. Jadi yang seru dari zaman dulu adalah zaman dulu tuh serunya community orang tuh kayak berasa banget gitu strongnya. Community? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau dulu tuh orang yang kayak apa namanya, kalian tahu nggak Diana Dikasari? Kamu tahu nggak dia? Dia mungkin tahu. Enggak. Fashion blogger yang gitu, yang 88 Love Life gitu pokoknya. Wood, bukan ya? Bukan ya? Pokoknya dia yang itulah apa fashion blogger colorful gitu. Ya. Pokoknya kalau zaman dulu itu orang itu lebih berani outstanding dalam pakaian dan kayak perbedaannya tuh lebih berasa gitu. Kalau misalnya lo suka emo ya emo gitu, kalau lo suka colorful ya colorful gitu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Kalau sekarang orang tuh karena ya satu dan lain hal, banyak hal nggak tahu kenapa semua orang pakai bajunya sama sebenarnya sekarang. Benar. Lebih aman. Jadi kayak lebih aman. Kalau dulu lebih berani gitu yang pakai lipstiknya hitam gitu-gitu loh, yang kayak benar-benar lebih. Jadi kita kayak emang lebih berasa ada strong community-nya gitu, even kayak banyak customer yang jadi teman gitu-gitu loh di Luni gitu. Dan dulu banyak apa namanya, kita suka bikin bazar di mall, jadi kayak sambil agak main-main kayak gitu loh. Kalau misalkan sekarang emang lebih bisnis gitu ya, berasa bisnisnya gitu. Sekarang mungkin kalau bisa lihat dari segi warna, kebanyakan yang kayak lebih ke earth tone, warna-warna kalem kayak gitu sih kebanyakan. Kalau dulu ini mungkin bisa ditunjukin gitu ya. Benar-benar. Di Luni itu mungkin lebih ke arah edgy ya nggak sih Kak? Agak-agak edgy. Karena warnanya kayak neon, color ini juga neon, jadi kayak kita juga banyak collection yang colornya neon kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri Artika, pengennya dengan yang lu rasakan dunia bisnis clothing, apalagi di Indonesia sekarang, yang lu harapkan mudah-mudahan kayak, gue berharap mungkin 2021 tuh kayak gini loh gitu, atau gue pengen bikin supaya trennya tuh bisa shifting kayak gini loh. Ada nggak harapan-harapan lu tersendiri dengan dunia ini? Dunia ini, corona nggak ada kali ya. Tahun depan gitu ya, misalkan corona udah new normal. Oke, kalau apa namanya, dengan kalau bisa ya nggak ada corona ya gitu. Pastinya akan lebih apa sih kayak, tapi emang dengan adanya corona jadi banyak self reflection sih untuk kita juga gitu. Jadi kayak mungkin kemarin kita nggak bersyukur dengan banyak hal gitu, kayak sekarang bisa harusnya gue nggak gitu. Jadi kayak apa namanya, lebih appreciate yang kemarin gitu, kayak offline event itu sebenarnya tuh aku personally aku tuh nggak suka karena aku introvert sebenarnya. Jadi untuk offline event itu tuh udah kayak harus simpen tenaga kayak mau konser gitu. Maksudnya gue sih nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya cuma tapi kayak karena at least harus ya apa namanya, ketemu customer interaksi gitu ya. Jadi kayak lebih ini gitu. Cuman seru juga gitu, banyak juga yang dipelajari. Cuman kayak J-Cloth itu kan cuma 5 hari atau seminggu, tapi capeknya tuh emang pol-polan gitu. Betul. Nah, terus kalau kalau misalkan fashion sendiri, aku sih walaupun sekarang udah banyak sih, atau itu orang luar negeri ya, nggak tahu kalau orang di Indonesia lebih udah mulai banyak yang go green gitu, yang pakai sustainable material segala macam, karena kan kita semakin ke depan kan semakin global warmingnya semakin rising up ya, bukan semakin itu udah jadi isu banget sebenarnya, tapi I don't know orang Indonesia udah aware itu atau enggak. Soalnya kalau masih ke material itu juga setahu aku harganya masih tinggi banget gitu sih. Jadi kayak semoga ada orang
angel investor yang mau menginvest gitu. Jadi material itu tuh dibikin yang affordable lah untuk orang-orang bisnis yang harganya affordable gitu. Angel investor, wah itu kata-kata itu saya pelajari di drama Korea itu yang baru-baru ini. Nggak ada yang tahu ya? Yang startup itu loh. Startup ya? Belum pernah nonton? Tahu. Belum pernah nonton ya? Wah itu ngomongin bisnis tuh. Baru episode 2 itu gue. Oh ya, gitu. Jangan ada spoiler. Oke lanjut. Nah ini ngomongin mengenai juga kalau misalnya dari lanjutin yang tadi Kartika jelasin, kalau misalnya dari customer mungkin lu berharap juga mungkin ini nggak sih kayak misalnya pada akhirnya semakin dekat dengan customer dalam arti kayak kalau dulu kan bisa akhirnya berteman karena dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang ya udah mungkin karena apalagi katanya anak tahun 2000-an nih yang baru lahir katanya udah mulai kenakalan remaja udah mulai nggak nakal sih, cuman maksudnya udah mulai liar gitu katanya. Jadi maksudnya udah nggak kayak ya udah beli aja udah mulai gimana pengennya ada rasa kedekatan tersendiri gitu nggak sih? Pengen balik lagi gitu kayak dulu. Untuk aku sih dari si Luni sendiri ya sekarang emang lebih bisnis sih gitu. Walaupun emang sebelum banget bener-bener deket banget PSBB ya di Maret itu kita tuh udah ada aku tuh udah ada sebenarnya Luni ada mau collab sama lokal artis. Oke. Seniman gitu ya, dan kita tuh mau bikin small party gitu kayak brunch gitu dan invite beberapa customer juga kayak gitu sih sebenarnya. Itu kayak salah satu kita juga untuk bonding sama customer gitu kan, bikin event-event gitu. Cuman kayak bener-bener banget pas banget ada PSBB dan corona jadi kayak semuanya harus cancel gitu. Itu sih aku sih lebih si youngster Indonesia ini mereka banyak banget tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya. Iya. Enggak, gimana tadi yang kamu mau tahuin? Kalau dari Luna sendiri apakah kira-kira pengen ada komunitas tersendiri dengan para customernya kedekatan gitu supaya nanti bisa ngobrol-ngobrol atau misalnya lebih dekat mungkin dengan customer gitu maksudnya? Kalau dulu bisa bahkan jadi kayak teman. Kalau dulu mungkin bondingnya lebih gampang karena langsung ketemu face to face gitu ya. Mereka kan kayak misalkan kita bazar di mall gitu ya. Jadi ya biasanya mereka ada tuh beberapa kayak niat banget untuk datang ke mall itu kayak gini doang gitu. Cuman kalau sekarang agak susah juga, maksudnya even aku juga nggak selalu tampil gitu. Jadi misalkan aku ke Jacklot itu cuman pas malam doang gitu misalkan, jadi kayak emang nggak segitu rutinnya gitu. Cuman emang ada beberapa customer gitu yang dia kayak aku dulu private banget sebenarnya. Oh, ya? Jadi kayak dan aku kan nggak mau terlalu di show di Luni gitu kan, jadi cuman ada aja beberapa customer yang benar-benar dia tuh ternyata follow aku dari Luni dan kayak kadang-kadang DM tuh sampai kayak ngasih lihat itu aku yang kayak kadang-kadang terharu, mungkin dari situ kata terharu banget gitu. Dia benar-benar punya baju Luni banyak banget, kayak dia gitu. Dia kayak orang, dan pas aku sempet ada acara gitu di Malang gitu kayak disamperin gitu dan mau bawain makanan tuh kayak terharu. Oh my god, gitu. Terharu banget. Mudah-mudahan nanti dia nonton yang episode ini ya, amin. Ya, nah. Kalau lanjut lagi, kan tadi kita udah sempat mention, nah ini mengenai sosial media ada sempat juga. Nah ini kita belum bahas nih. Kira-kira kalau misalnya kita pengen ikutin Luni nih, atau pengen beli, pengen misalnya purchase, ini bisa lewat mana aja sih? Boleh dikasih tahu mungkin sosial media dan hal-hal lain yang terkait? Untuk terupdate pasti di Instagram untuk saat ini gitu di @lunistore_indonesia. Untuk yang mau belanja cepat bisa ada websitenya sekarang karena itu web baru juga lunistoreofficial.com. Sama pasnya tulisannya, soalnya orang suka misspelling kan kalau orang baru gitu, dia nggak tahu LOONY nggak pakai gitu. Terus kalau e-commerce bisa di Shopee. Kita sih sebenarnya ada beberapa di e-commerce lain tapi emang paling
kita aktifin di Shopee gitu Shopee. sih, karena si customer sendiri juga lebih banyak mintanya di Shopee. Kalau ada pertanyaan bisa di WA, dan official line itu bisa lihat di IG-nya, di bio IG. Pokoknya buat teman-teman Terjawab, pengen ngecek sekarang udah ada webnya. Kalau misalnya pengen tanya-tanya bisa lewat WA. Kalau misalnya pengen lihat update-annya atau misalnya pengen lihat looks-nya, kalau misalnya dipakai bisa langsung cek aja di Instagramnya gitu. Nah, Betul, Kartika, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam. Thank you banget udah join sama kita pada hari ini. Arigatou Thank you, Kartika. gozaimasu. Gokil, ini kita udah support terus ya oleh Luni. Terima kasih juga ya. Betul, Ini terima sudah kasih Luni. pada hari ini kita pada masih pakai Luni. Nah, ini benar. Betul. Minggu ke depan tentunya kita masih akan tetap menggunakannya gitu. Nah, Betul sekali. buat Kartika dan untuk Luni sukses selalu, pokoknya Sukses sehat-sehat selalu. ya. Ini lagi di masa pandemi, pokoknya tahun 2021 mudah-mudahan semuanya akan berubah atau misalnya setidaknya ya sesuai rencana lah ya, karena kan udah bisa direncanakan ke depannya kira-kira bagaimana. Oke, Smart Viewers juga yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang penasaran, minggu depan kita tentunya akan balik lagi di hari dan jam yang sama dan ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Pokoknya ya kan, putus gue gimana ngobrol tadi gue. Udah langsung. Oke, Smart Viewers, tetap saksikan sore-sore seru di jam yang sama. Bakal ada narasumber yang kece banget nih, Tan. Bener kan? Yes, bener banget. Oke, buat Smart Viewers, minggu depan kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana? Aduh, gimana sih nih gue? Tinggal closing doang lagi. Dia lo deh. Nah, Smart Viewers, kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Yeay, bye-bye.